جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tawajuh, buka mata, buka telinga, buka hati, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala fahamkan apa yang nanti akan disampaikan, sehingga akan berkesan dalam hati dan mampu mudah mengamalkan dan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil afiyah. Alhamdulillahi min jami'in ni'am as-sabiqati wal lahiqah, adh-dhahirati wal batinah, ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qabla kulli kalam wa salli ala sayyidina Muhammadin inda kulli kalam wa salli ala sayyidina Muhammadin ba'da kulli kalam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yaitu Mas Ridho dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau, dan Allah jadikan semua ahli keturunannya menjadi
orang-orang yang diterima amal Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jamaah yang mujalasah di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semua, mudah-mudahan langkah kaki kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amal-amal kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat bisa duduk, bisa bersama-sama dengan orang-orang soleh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, al-alim misbahul alam, idza aradallahu bihi khairan iktabasa minhum. Kata para ulama, orang alim itu adalah lenteranya dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dekatkan orang tersebut dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nih bersyukur sekarang nih, alhamdulillah, dengan rahmat dan taufik kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah telah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia. Ini adalah majelisnya para ulama. Ini adalah majelisnya para anbiya alaihimus salatu wassalam ajmain. Dalam riwayat juga dikatakan, idza aradta an tanzura majalisil anbiya fangdur ila majalisil ulama. Kalau kamu ingin melihat majelisnya para nabi di dunia, maka lihatlah majelis-majelisnya para ulama. Jadi sebenarnya duduknya kita di sini adalah kita sedang duduk bersama para nabi alaihi salatu wassalam ajmain. Maka kita beruntung sekali di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kekalkan iman Islam kita. Ini adalah anugerah yang besar, sehingga tidak ada kenikmatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba melainkan nikmat agama, nikmat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini dengan tema bagaimana cara zikirnya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini sebelum kita bahas apa yang telah dibuat oleh Nabi, bagaimana cara berzikirnya Rasul dan para sahabatnya, dan ini semua pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Al-Imam Al-Hafidh Abu Nuaim, beliau mengatakan dari Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, seorang tabi'in, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha kama yalu. Jadi adanya sahabat-sahabat Nabi itu kalau zikir beliau menggoyang-goyangkan badannya. Jadi karena ada kelompok-kelompok, sebagian kelompok yang mengatakan bahwa zikir dengan menggoyangkan badan itu termasuk bagian dari bid'ah yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Padahal dalam kitab Hilyatul Aulia kita pahami bahwasanya kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha kama yalu. Adanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apabila beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka badan beliau semuanya berayun. Nah, seperti ini nih. Yaminan wa shimalan, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Itu menunjukkan istighraqnya seorang hamba ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berzikir la ilaha illallah, itu berarti dia sudah tenggelam, sudah dalam kecintaan yang begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tatamayyalu asy-syajarah, sebagaimana bergeraknya pohon fi rihil asib, yang diterpa oleh angin yang kencang. Jadi kalau ada pohon kita lihat ada angin kencang, maka kita lihat pohon, dia akan goyang-goyang. Jadi kalau seumpama ada kelompok yang zikirnya la ilaha illallah, gila. Itu orang gila tuh, zikirnya kayak gitu. Bahkan ada lagi nanti yang zikirnya cuman hu. Ini apa lagi nih hu? Padahal hu itu kembali domirnya kepada Allah
jalla jalaluh. Ila qidamin, kadang-kadang badannya para sahabat tuh ke depan, summa tarji'a, kemudian summa tarji'u, kemudian ke belakang, ilal wara. Jadi begini, la ilaha illallah, jadi semuanya ada dalilnya. Yang salah itu yang menyalahkan. Terus bagaimana dengan dalil zikir yang sendiri-sendiri? Itu juga dibenarkan dalam beberapa riwayat hadis. Jadi tergantung orangnya, tinggal dia mau pilih. Dan di antara hikmah zikir bareng-bareng itu agar kita semakin bersemangat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya akan baca tentang beberapa hadis zikirnya kita berjamaah dan beberapa hadis zikir kita secara sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abbas. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Abdullah ini putranya Sayyidina Abbas. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada empat kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan ini lebih baik daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Yang pertama, qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan lalu ya, saya sudah bahas tentang pentingnya bersyukur. Ma makna syukur? Apa itu syukur? Alla ta'siyallaha bima'asillah. Syukur adalah kamu tidak menyalahgunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi tanda rasa syukur kita, puncaknya kita bersyukur kepada Allah, nggak maksiat. Yang kedua apa? Walisanang dzakira, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dalam keadaan apapun dia senantiasa mengingat Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Diamnya zikir, jalannya berzikir, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah katakan di antara tanda dari banyak sifatnya orang beriman, Allah menyebutkan apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di antara tanda dari banyak sifatnya orang beriman, yaitu kalau disebut di sampingnya kalimat Allah Jalla Jalaluh, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang, gemetar, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa sih arti zikir tuh? Dalam kitab 6 sifat itu apa arti zikir? Mengingat Allah dengan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat Allah, Masya Allah, begitu sempurna Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan pengaturan yang sangat sempurna. Allah menciptakan malaikat-malaikat yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika dalam perang Badar Allah turunkan malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada air hujan yang turun. Bagaimana itu Ustaz Gifari? Istastaghisuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Masya Allah. Bahkan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku melihat di tangan kanannya Nabi Muhammad ada 600 malaikat. Di tangan kirinya Rasulullah ada 600 malaikat. Makanya di akhir pada malam 1 Syawal Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dengan naik di atas unta yang begitu sempurna, janggut yang begitu tebal dibasahi dengan rasa haru.
Beliau mengatakan la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wahda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha satu. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa Dia itu? Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia juga tidak diperanakan. Allahus Samad. Seluruh makhluk semuanya bergantung berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa wa'dah. Telah benar janjinya. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bohong. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bohong. Siapa yang sungguh-sungguh menolong agamaku, pasti aku tolong. Bagaimana ayatnya? In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama aku, kata Allah, aku akan tolong kalian. Contohnya adalah para sahabat. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, yang telah menolong hamba-hambanya, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda, yang telah mempersiapkan tentara-tentaranya yang turun dari langit, yang menolong hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senantiasa mengingat Allah. Dengan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nggak punya apa-apa. Maka bodoh sekali kalau kita makhluk yang lemah kok berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ada 5 kelompok manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin. Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada pertama orang yang sombong, ja'dhariyyin. Maksudnya sombong di sini bagaimana kata para ulama? Sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia malah apa? Malah nggak datang kepada Allah. Padahal Allah sudah panggil dia melalui muazzinnya, lewat muazzin 5 kali. Hayya 'alas shalah. Yuk salat. Hayya 'alal falah. Kalau kamu sudah salat pasti kamu menang. Hari ini banyak yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan dunianya. Nauzubillah. Yang kedua, jawadin, orang yang keras kata-katanya. Nauzubillah min zalik. Kasar kata-katanya, menyakiti orang, ya. Dalam tingkah lakunya dia keras, dalam hal apapun dia keras, kasar. Nauzubillah. Kemudian sohabin bil aswaq, suka teriak-teriakan. Nomor 3-nya kayak orang nggak punya adab, ya. Orang tuh kalau suka teriak-teriakan maka dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jifatum bil lail, kalau malam tidurnya udah kayak bangkai kata Nabi. Nggak mau bangun malam. Tidur aja. Padahal dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita di antara dari banyak sifatnya orang beriman, kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Adanya para sahabat itu kalau malam mereka senantiasa bangun di sepertiga malam, kemudian mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jifatum bilail. Kok kita mengaku cinta kepada Allah, kok kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita nggak bangun malam berarti cinta kita dusta, cinta kita bohong. Benci Allah terhadap hambanya, jifatum billail, kalau sudah tidur kayak bangkai kata Nabi. Jadi jifah itu adalah bangkai. Nauzubillah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan man talabal ula syahiral layali, barang siapa yang menginginkan kemuliaan dunia maka hendaknya dia bangun tengah malam. Ngapain? Bukan nonton bola. Ini kita bangun tengah malam nonton bola, bukan.
bangun tengah malam, ambil wudhu, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka orang-orang yang, ya, seorang ulama mengatakan sholat tahajud itu undangan dari Allah. Ya, kalau kita bisa sholat tahajud berarti kita sedang diundang oleh Allah. Kalau kok kita bangun di waktu malam tapi nggak tahajud, berarti Allah sedang murka sama kita. Kata Nabi, la takun misla fulan kanu yakumul lail wala qiyamal lail. Kata Nabi begini dalam hadis Bukhari, jangan kayak dia tuh bangun malam tapi nggak sholat malam. Siapa itu? Ada nggak? Yang nggak diundang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La takun misla fulan. Jangan seperti mereka tuh, kata Nabi. Ya, mereka bangun tengah malam tetapi nggak sholat malam. Bangun tapi cuman kencing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jifatum bilail. Matiin alarm lagi, Allahu Akbar. Ya, bercanda dulu. Kalau mandi sholat tahajud sih aman. Ya, kita usaha untuk bisa sholat tahajud. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud. Di antara kemuliaannya orang beriman itu adalah senantiasa mengerjakan tahajud walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Coba angkat tangannya, siapa yang kemarin tahajud? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara ciri orang yang Allah benci adalah alimun bid dunya. Dalam urusan dunia dia jago, wajahilun bil akhirah, tapi giliran urusan akhirat dia bodoh banget. Nauzubillah min dzalik. Semuanya dia tahu, dunia dia tahu. Wah, dia nguasain semua ilmu-ilmu dunia. Wah, dari A sampai Z pokoknya udah hafal. Tapi giliran ditanya rukun sholat ada berapa? Bingung dia. Bacaan Al-Fatihah coba bagaimana? Dia bingung. Masih banyak-banyak salah. Ya, jangankan belajar ilmu tajwid, baca Al-Fatihahnya aja udah nggak betul. Udah gitu nggak mau belajar lagi. Nauzubillah min zalik. Bahkan ada tambahan himarun bin nahar. Nah, di antara tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau siang tuh malas. Maunya tiduran aja, sabah lala. Dunianya nggak dapat, akhiratnya kentir malah udah. Dunianya miskin, akhiratnya miskin. Nauzubillah min zalik. Sayyidina Umar mengatakan, innila akrahu ahadakum sabah lala la fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah. Aku tuh paling benci dengan orang yang dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Ya paling nggak lu kaya di dunia lah kalau akhiratnya miskin. Ya, lebih keren lagi, dunianya kaya, akhiratnya kaya, itu luar biasa. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Orang kaya rajin sedekah, orang kaya rajin ibadah, orang kaya rajin bermujahadah dalam agama. Kita harus senantiasa iri kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau kita nggak iri berarti hati kita dalam keadaan rusak. Seorang ulama mengatakan, orang kalau iri kepada orang yang punya harta dan dia jauh dari Allah, bisa dipastikan imannya sedang dalam keadaan rusak. Dia kaya, ya padahal dia nggak rajin sholat. Padahal dia nggak ngaji. Kenapa Allah berikan kecukupan? Nggak usah. Itu namanya istidraj tuh, kata Ustadz Ogi. Nggak usah kaya. Nggak usah iri sama mereka. Iri tuh sama orang kaya taat. Iri tuh sama orang kaya ahli ibadah. Iri tuh sama orang kaya yang senantiasa mengorbankan seluruh hartanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dari hadis yang tadi, walisanan zakira, zikir, lisan yang senantiasa basah lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun dia berzikir kepada Allah, ya. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan dalam hadis Fadilah Amal, dia disebut dengan orang-orang yang cerdas. Aina ulul albab, kata Nabi. Di manakah orang-orang yang cerdas? Para malaikat mengatakan, siapakah orang-orang yang cerdas itu ya Allah?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yazkurunallaha qiyama. Mereka adalah orang-orang yang ketika ketika berdirinya dia ingat aku, kata Allah. Yazkurunallaha qiyama wa qu'uda, duduknya dia ingat aku. Kemudian wa qu'uda wa ala junubihim, bahkan ketika dalam tidurnya pun mereka senantiasa ingat kepada aku, kata Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika tidur ingat Allah. Sebelum tidur dia doa, setelah tidur dia doa. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, al-ghafil idza asbaha yanzur madza yaf'alu bik. Orang yang paling bodoh adalah orang yang ketika bangun tidur yang dia ingat malah kerjaannya, bukan Allah. Malah dia cari handphonenya hari ini. Wah, yang dilihat WhatsApp-nya. Padahal di situ ada pahala yang besar. Nabi mengatakan, barang siapa yang setelah bangun tidur dia mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, summa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufira lahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahar. Orang yang seperti tadi, kalau dia bangun tidur baca doa tadi, Allah akan ampuni dosa dia walaupun banyak dosanya seperti pasir di lautan. Bangun tidur diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita nih. Kita nih beruntung sekali, teman-teman. Jadi umat Nabi itu beruntung. Umurnya pendek-pendek, amalnya bisa mengalahkan ibadah atau amal-amalnya orang-orang terdahulu. Coba baru baca itu aja la ilaha illallah ila akhir tadi, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamalkan ini ya, diamalkan biar kita dapat surga dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fabasyir ibad alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Kata Allah gini, fabasyir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hambaku. Siapa yang mau mendapat kabar gembira nih? Alladzina yastami'unal qaula, yang dia mendengarkan kebaikan, fayattabi'una ahsanahu, kemudian dia mengamalkannya. Hari ini tuh kita udah banyak dengar hadis. Ya, setiap hari kita dengar hadis. Setiap hari kita dengar fadilah-fadilah dari Rasulullah. Setiap hari kita mendengar nasihat-nasihat dari para ulama. Bahkan seminggu sekali kita ngaji plo di sini. Sebulan sekali kita baca muntapah hadis bersama-sama dalam keluar 3 hari. Coba, kalau kita mengamalkan semua ilmu yang telah disampaikan itu, maka balasannya yang Allah berikan kepada kita adalah fabasyir ibad, dia akan mendapatkan surga dari aku. Berapa banyak hari ini kita dengar hadis kemudian kita amalkan? Nah, kita sudah mendengar hadis tentang makan. Coba, yang hari ini makan, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian sebelum makan dia Rasulullah makan tuh dengan 3 jari dulu. Kemudian baru ambil lauk yang paling dekat. Duduknya ada berapa duduk makan itu? Duduk makan ada berapa? Ada 3. Yang pertama coba Bang Dikin, bagaimana duduk makan? Duduk makan bagaimana? Nah, seperti ini. Terus yang kedua seperti apa? Agak rapat. Nah, coba yang ketiga. Nah, kita makan yang mana kita? Apa kita nyandar makan yang ini? Hah? Nabi melarang makan sambil bersandar. Nah, Nabi paling nggak suka dengan orang yang makan bersandar, tuh nggak boleh. Nabi paling nggak suka. Coba berapa banyak sunnah-sunnah yang sudah kita kerjakan. Ini kesempatan kita nih mengamalkan sunnah, ya. Karena dalam sunnah ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisanan zakira, senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dikatakan, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Oh, perumpamaan orang yang berzikir kepada aku dan orang yang tidak berzikir kepada aku, kata Nabi, seperti orang yang hidup dan orang mati. Orang mati mau diapain aja kan, ya udah terserah. Kadang-kadang dia bau busuk kan, lama-lama kan bau busuk dia. Nah, Nabi mengatakan orang yang nggak ingat Allah tuh maka dia hatinya mati.
hatinya mati, ya, sehingga nanti kalau hatinya sudah mati, Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim apa azim? Azim, walahum adzabun azim. Di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dihitamkan. Sehingga kalau hatinya hitam, nggak mau zikir, dia nggak mau nerima kebaikan. Ada orang yang ngajak baik, dia bilang, udahlah sekarang masing-masing aja lah, ya kan, lu urusin aja surga-surga lu urusin aja neraka-neraka lu. Bukan begitu, ya. Gue mah sayang sama lu, kalau lu nggak gue sayang, gue males mikirin lu. Tapi karena kamu adalah saudara muslim saya, dan saya ingin mendapatkan syafaat Nabi. Nabi mengatakan, malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Barang siapa yang tidak memperdulikan, nggak peduli sama saudara muslimnya, dia mau buat maksiat atau dia mau buat baik, dia nggak peduli. Kok ada saudara muslimnya buat buruk, dia diam aja, maka nanti pada hari kiamat, kata Nabi, dia bukan termasuk umatku. Ya, nanti orang-orang yang diam ngelihat kemungkaran, hati-hati nih, ya. Kalau kita ngelihat istri kita nggak bangun subuh tepat waktu, kok kita diem aja? Berarti nanti na'udzubillah min zalik, hari kiamat kita nggak diakuin oleh Rasulullah sebagai umatnya. Padahal nabi-nabi dulu aja, nabi-nabi terdahulu pengen jadi umatnya Nabi. Maka kesempatan kita tuh enak sekali. Supaya kita diakui oleh Nabi nanti sebagai umat pada hari kiamat, maka kita harus senantiasa mengajak kebaikan. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik perkataannya? Orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang mengajak kebaikan. Karena setiap kita ini semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana mas'ula. Penglihatan kita, pendengaran kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang bilang. Makanya jangan sampai berpikir baru berkata. Kalau orang munafik berkata dulu baru dia mikir. Orang munafik dia melakukan hal dulu baru dia berpikir. Jadi kita nih kalau pengen dikatakan oleh Nabi sebagai orang beriman, kita harus pikirkan, kira-kira Allah ridho nggak nih dengan amal kita? Kira-kira Allah ridho nggak nih dengan perkataan kita? Nah, kalau Allah nggak ridho, tinggalkan, ya, tinggalkan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ridho, maka kita kerjakan. Insya Allah ya. Kemudian selanjutnya wabadanan alal bala'i sabira. Yang ketiga, yang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat adalah senantiasa bersabar kalau mendapat musibah. Apapun yang terjadi kepada kita yang kita tidak senangi, itu semua hakikatnya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka-mereka yang tidak sabar, tidak syukur. Allah berfirman, man lam yarda biqada'i wa qadari wa man lam yasbir 'alal bala falyaltamis rabban siwai. Barang siapa yang tidak ridha dengan apa yang telah terjadi kepadanya, barang siapa yang tidak sabar dengan apa yang telah menimpanya, barang siapa yang tidak bersyukur dengan apa yang telah aku berikan kepadanya, falyaltamis rabban siwaya, kata Allah. Boleh ya, boleh, semua itu boleh, tapi silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Silakan. Ada nggak? Ya nggak ada. Wah, kalau bilang ada pelanggaran itu. Ya, pokoknya kita harus meyakini Tuhan kita zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kaifin wala misalin, tidak bagaimana dan tidak seperti tidak seperti apa. Allah itu bila kaifin, nggak bagaimana, wala misalin, nggak seperti apa. Makanya di antara hakikat zikir tertinggi itu apa? Dia senantiasa hanya mengingat keagungan Allah, tidak memikirkan bagaimana Allahnya. Nggak boleh. Tafakkur fi khalqillah wala tatafakkar fi dzatillah. Yang kita pikirkan bagaimana kehebatan Allah. Itu Allah ciptakan langit tanpa tiang kok. Ya, Allah ciptakan bulu, ada bulu mata, ada alis,
Ada bulu mata, ada rambut. Ya, alis nggak tumbuh sama-sama bulu, tapi rambut bisa tumbuh. Itu kita pikirin, ente mau kemana? Mau ke gunung, ngapain? Tafakur alam, nggak usah jauh-jauh. Ya, dalam tubuh antum tuh semua kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana aku telah menciptakan seekor unta? Minumnya sekali bisa nggak minum sampai 2 bulan tuh. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Emang ente juga nggak mikir ya? Tiap hari ente dinaungi oleh langit itu yang tidak ada tiang. Ngapain jauh-jauh sampai ke gunung? Ya, sampai ninggalin sholat, mau pikir alam tapi ninggalin sholat. Innalillahi wa ilal jibali kaifa nusibat. Yang setiap hari gunung tuh berpindah. Nanti satu masa gunung tuh dia akan apa? Dia akan bertabrakan. Akhirnya orang-orang mengatakan wa qalal insanu malaha. Ini hari apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka hauhalaha. Ini adalah hari yang dulu pernah dijanjikan oleh Tuhanmu kepada kalian semuanya. Oh, ternyata hari kiamat. Kalau sudah datang seperti itu, maka pintu taubat sudah ditutup. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum matahari terbit dari arah dari mana? Dari arah barat atau tempat itu dalam hadis muntahab hadis itu. Ya. Kalau seumpama kita senantiasa mau bertaubat ya sekarang. Jangan nunggu nanti kalau udah tua, mending kalau nyampe umurnya. Ya, taruhlah saya taubatnya tunggu udah tua dulu. Nah, jangan. Taubat itu sekarang, ya. Kalau masih maksiat lagi ya taubat lagi. Maksiat lagi taubat lagi sampai kapan, Mas? Sampai kita bosan maksiat, jangan bosan taubat. Ya. Jangan bosan taubat. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada murkanya Allah. Dalam hadits qudsi Allah bilang begini, ya bani Adam. Allah bilang begini, ya bani Adam. Wahai anak Adam, kata Allah gini, hei orang-orang ngajib lo. Innaka ma da'autuni, innaka ma da'autani. Kalau doa kamu hanya kepada saya, warajautani, dan pengharapan kamu hanya saya, ghafartu laka, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kita nih sekarang bermaksiat kepada Allah, tapi kadang-kadang ada harapan dari selain Allah. Nauzubillah min zalik. Ya. Makanya dalam riwayat dikatakan man wajadallaha la yambaghihi fihi syai'un fahuwa syaqi. Barang siapa yang sudah mendapatkan mendapatkan kasih sayang Allah dan dia mencari sesuatu daripada itu, maka dia termasuk orang-orang yang paling rugi. Kita ini sekarang udah dalam agama nih. Maka kalau kita dalam ketaatan ini kalau kita nggak yakin dengan janji-janji Allah, maka itu min akbaril kabair, termasuk dosa yang besar. Apa kata Rasulullah dalam kitab Fathul Bari? Beliau mengatakan min akbair kabair as-su'uzon billah. Di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar adalah buruk sangka kepada Allah. Terus keterangan dari Ki Ubed saya. Contoh orang yang buruk sangka kepada Allah adalah dia sudah taat, tetapi dia masih nggak yakin dengan taatnya dia bisa selamat. Nauzubillah min zalik. Dia sudah dalam taat nih, dia sudah keluar 3 hari, dia sudah ikut ngaji plo, dia sudah berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi masih ada keyakinan dalam hati, besok gue bisa makan apa ya kalau taat terus ya? Nanti kalau anak gue pesantren makannya apa ya? Masih ada kepikiran seperti itu, maka itu min akbaril kabair. Nauzubillah min zalik. Makanya sifat-sifat seperti ini harus kita hindarkan. Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hambanya. Allah tadi mengatakan, saya katakan innaka ma da'autani. Hai anak-anak ngajib lo, kalau kamu harapannya hanya kepada saya, doa kamu hanya kepada saya, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu semuanya. Allah Subhanahu wa taala tuh. Ala makana fika wala ubali. Dan aku tidak akan pernah melihat dosa-dosa kamu yang kemarin kok. Itulah Allah. Nah, kalau saya punya masalah ya sama Ustadz Gipari, sekali mungkin Ustadz Gipari maafkan, 2 kali agak kesel sedikit, nanti 3 kali dia nggak bakal maafin. Bisa jadi seperti itu. Itulah manusia.
manusia. Kalaupun nanti memaafkan, masih ada bekas. Kemudian setelah beberapa tahun dia tidak berjumpa dan bertemu lagi, dia cerita, tuh orang itu dulu pernah punya masalah sama gue itu. Tapi Allah nggak gitu, alamaka nafika wala ubali. Aku nggak akan pernah melihat dosa-dosa kamu yang kemarin. Kalau kamu mau datang kepada aku. Allah kasih kita nih setiap hari 5 kali untuk sujud. Masya Allah, orang-orang di kubur tuh pengen kembali ke dunia. Na'mal solihan inna mukinun. Pengen kembali ke dunia, pengen beramal soleh. Lah kita yang masih hidup kenapa nggak mau beramal? Ya, apa tunggu mati? Kalau sudah mati masuk ke dalam kubur ya udah nggak bisa lagi amal soleh. Ya, pekan lalu saya sampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Hidup di dunia cuma sebentar aja kok kita. Sungguh-sungguhlah hidup ini, ya. Jangan sampai kita nggak sungguh-sungguh. Alamaka nafika wala ubali. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sehingga berapapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau datang kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Nabi mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa sih orang yang enggak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Orang yang taat dia ingin masuk ke dalam surga dari kalangan umatku, orang yang enggak taat dia enggak mau masuk ke dalam surga. Tapi dalam hadis yang lain, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, selagi masih punya iman dalam hatinya, maka dia akan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadisnya itu? Allah akan mengeluarkan orang-orang ahli neraka dari neraka. Dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau dalam hatinya ada Allah, walaupun hanya sebesar biji sawi. Punya keyakinan sempurna aja kepada Allah, selesai masalah kita. Tapi nggak tahu berapa ribu tahun nanti antum digerus dia di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas masalah, atas musibah yang telah menimpa kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, wa zaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wa malihi, dan seorang istri yang bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga harta suaminya. Itu kalau kita sudah punya 4 ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia. Dan kenikmatan ini juga nanti akan Allah berikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kharrajal Bazzar wa Tabrani bi isnadihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah meriwayatkan kepada Imam Bazzar dan Imam Tabrani dengan sanadnya dari Sayyidina Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ajiza minkum anil laili, barang siapa yang tidak diberikan kemampuan, barang siapa yang lemah untuk bangun tengah malam, ayyuka badahu, dan dia bermujahadah untuk bangun tengah malam. Kita nggak mampu nih. Jadi ada ajiz, ada kasal. Kalau ajiz itu ada kemauan tapi nggak ada kemampuan. Kalau kasal ada kemampuan tapi nggak ada kemauan. Ajiz itu lemah. Kalau kasal tuh malas. Makanya doa yang diajarkan Nabi kepada kita tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau minal ajzi, dari lemahnya diriku, wal kasal, dan dari sifat malas. Jadi ada ajiz, ada kasal. Ajiz itu lemah. Apa tadi? Ajiz itu ada kemauan tapi nggak ada kemampuan. Kita ini punya kemauan bangun malam, tapi susah karena banyaknya maksiat. Kalau malas ada kemampuan tapi nggak ada kemauan. Contohnya apa kalau malas itu? Bangun subuh. Semuanya tuh bisa bangun subuh sebenarnya, cuman kemauannya nggak ada. Kemampuannya ada tapi kemauannya nggak ada, karena nggak tahu nilainya amal. Bener nggak? Nah, kita ini semuanya mampu bangun subuh, cuman apa tadi? Malas. Kenapa bisa malas? Karena tidak menghadirkan nilainya amal.
amal. Allahu Akbar. Kalau kita bangun waktu subuh itu, ya oke lah nggak usah sholat tahajud, yang wajib aja. Ambil wudhu, sudah Allah ampuni dosa kita. Terus yang kedua, berangkat dari rumah dalam keadaan wudhu ke masjid, juga diampuni dosa kita. Setiap langkah Allah naikkan derajat. Ya, kemudian langkah kiri dihapuskan dosa-dosa. Sampai masjid niat itikaf, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian dia sholat 2 rakaat qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru satu sholat nih ya. Ini baru satu sholat. Kemudian setelah sholat subuh, setelah sholat qobliyah, dia nunggu sampai qomat. Kata Nabi, fangtadiris sholah ba'da sholah karribatil akbar. Orang yang menunggu sholat setelah sholat seperti orang dalam berjuang di jalan Allah. Coba, itu belum sholat subuhnya. Kemudian sholat subuhnya, qad qamatis sholah ila akhir. Dia takbir Allahu Akbar, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aminnya, dan dia mengucapkan amin bersama aminnya imam. Maka Nabi mengatakan man qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Dalam riwayat yang lain ghufirallahu dzunu dalam riwayat yang lain ghafarallahu dzunubuhu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu 1 rakaat. Belum di rakaat kedua. Coba. Setelah itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku ila akhir sampai 10 kan? 10 kali. Tambah lagi Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Barang siapa kata Nabi dalam 1 hari atau setelah sholat subuh dia minta perlindungan kepada Allah dari api neraka 7 kali. Dalam riwayat hanya 3 kali. Maka dia pasti akan dijauhkan dari neraka jahanam. Nah, coba ini tapi sholat subuhnya berjamaah. Coba siapa yang sholat subuh berjamaah angkat tangan. Yang nggak berjamaah? Pelanggaran nggak jamaah gimana ini nggak gimana? Allahu Akbar. Ya jangan itu hadirkan tuh ya, hadirkan nilai-nilai amal. Kayak Bang Putra. Kenapa kerjanya serius? Karena tahu duitnya dia akan mendapatkan hasilnya banyak. Kalau gua kerja 1 bulan nanti gua dapat duit 10 juta kan kelihatan tuh. Nah, seperti itu. Kita juga dalam amal harus seperti itu. Tambah lagi kalau bisa baca Yasin ya baca Yasin. Insyaallah. Alhamdulillah. Al-Mau'idhah nih saya tahadus bin ni'mah. Enggak pernah lepas sampai isyraq pokoknya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi doanya buat semuanya. Ya, alhamdulillah. Ya, tapi jangan mentang-mentang Al-Mau'idhah bikin, udahlah cukup dari Al-Mau'idhah aja. La yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman tuh nggak pernah merasa puas dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan nggak pernah merasa puas. Kemudian wabakhila bil mal. Kemudian dia bakhil atas hartanya. Barang siapa yang nggak Allah berikan kemampuan untuk bangun malam, bakhil lagi sama hartanya. Ayyung fiqahu untuk dia infakkan, wajabuna anil adwa dan dia lari dari pertempuran. Ayyujahidahu fal yuksir zikrullah, maka hendaknya untuk menambal dari sifat malas tadi, dari nggak mau sedekah tadi, kemudian dari takut dari perang, maka hendaknya ditambalnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enggak kalau lu nggak bisa ngamal semuanya, paling tidak kata Nabi di sini, antum senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini ya dibagi. Ada teman-teman kita yang zikirnya dia lirih. Itu pun ada dalilnya. Kenapa? Dulu juga pernah Rasulullah SAW setelah sholat beliau tidak mengeraskan suara. Nah, kemudian ada juga Rasulullah SAW ketika selesai sholat beliau mengeraskan suaranya sehingga sampai terdengar bacaan-bacaan zikir-zikir setelah sholat ya. Nah, setelah sholat zikir-zikir setelah sholat. Kalau nggak keras ya nggak tahu tadi
Ya, kalau nggak keras dia nggak tahu. Makanya di antara dalilnya zikir setelah sholat itu bareng-bareng, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi mempunyai beberapa malaikat, yatufuna fit thariqi, yang senantiasa berjalan di dunia ini, yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Faida wajadu qauman. Bahasanya Nabi, faida wajadu qauman. Apabila mereka menemukan satu kaum. Kalau kaum kan berarti terdiri dari 3 orang ke atas. Berarti yang zikirnya ramai-ramai. Yazkurunallaha azza wa jalla. Dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanadau. Maka mereka akan memanggil kepada kelompok-kelompok yang berzikir tadi, halummu ila hajatikum, apa yang kalian kemari apa yang kalian mau. Ini termasuk zikir secara istimai. Kalau saya lebih cenderung kepada zikir yang istimai. Kenapa? Biar semangat. Kalau kita sendiri-sendiri kayaknya loyo, ngantuk. Coba istighosah sendiri-sendiri. Ya Latif, ngantuk. Tapi kalau kita zikirnya bareng-bareng, istighosah tuh habis subuh ya, Masya Allah, ngantuknya tetap ngantuk, tapi kan Astagfirullah. Ngantuknya aja kata Nabi, la yashqa bihim jalisuhum. Orang itu kalau duduk bersama orang-orang yang zikir, walaupun ngantuk dia nggak baca apa-apa, itu kata Nabi, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan iya aja nih. Kalau bangun lebih lagi. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan agungnya Allah. Dan cara kita bebas. Yang penting kita nggak gampang menyalahkan. Bagi teman-teman yang suka zikir secara sendiri-sendiri, silahkan ya. Mungkin dia mau lebih berkesan dengan secara sendiri-sendiri. Ya, kalau secara sendiri-sendiri bangun tengah malam. Nabi berjanji, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti akan ada kelompok-kelompok manusia yang akan mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang bangun tengah malam, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai meneteskan air mata. Ada seorang sufi ya di zaman tabi'in. Dia ini punya budak. Budaknya ini ahli zikir, Mas. Masya Allah, zikir terus setiap hari. Satu masa si tuannya ini mengetahui keadaan budak yang senantiasa kalau malam itu berzikir. Ketika dia pergi ke tempat budaknya, ada cahaya yang tembus sampai ke langit. Kemudian pagi-paginya dia dipanggil. Kamu sekarang saya bebaskan. Loh, kenapa Tuan? Masa saya kalah sama kamu ini ahli zikir ternyata. Berarti Tuan membebaskan saya karena Tuan tahu kalau saya ahli zikir. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, karena hari ini sudah ada yang tahu zikir saya kepada Engkau, bermesraan saya kepada Engkau, cabut nyawa saya ya Allah. Maka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang senang zikirnya secara sembunyi. Kalau kita Allah, subhanallah. Allah. Biar kedengeran ya. Sama satu majelis biar Allahu Akbar. Tapi enggak apa-apa juga. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka ceritakanlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Enggak apa-apa bawa tasbih di mall bawa tasbih. Wih, berarti dia ahli zikir, enggak apa-apa. Kan sering saya sampaikan, yang tahu ikhlasnya kita itu hanya Allah, kok udah. Ya, hati kita tuh enggak tahu loh kalau kita tuh ikhlas atau enggak. Kemudian kata saya Ibnu Sirin mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Ikhlas itu adalah rahasianya Allah. Yang antara dia seorang hamba dirinya dengan Allah, dirinya aja nggak tahu kalau dia tuh beramal tuh ikhlas atau enggak. Nah, terus
Wala malakun tubuh. Malaikat yang senantiasa ada bersama kita nih nggak tahu nih kalau Ogi ini zikir ikhlas atau enggak dia nih. Kata malaikat, coba itu dia ikhlas apa enggak sih? Nggak tahu, gue juga bingung. Jadi kita nggak usah bilang saya mah ikhlas, nggak perlu. Ada orang bilang ria, udah terserah dia. Orang yang tahu cuman Allah kok. Wala hawan payumhil, wala syaitonun payufsiduhu. Setan yang tiap hari berjalan, ya, berjalan di dalam uret nadi kita ini, Mas. Dia nggak tahu kalau jenengan tadi Isa tuh ikhlas apa nggak tahu dia. Ya. Kemudian wala hawan fayumhilhu, hawa nafsu yang senantiasa ada menyelimuti di akal kita pun dia nggak tahu kalau seorang tuh ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi udah terserah, yang penting ya, yang penting kita senantiasa berzikir dengan keadaan ikhlas, Allah ridho kepada kita. Mau kita keraskan, kalau kita ikhlas ya Allah terima, mau secara sembunyi-sembunyi pun kalau dalam hatinya pengen apa ada wujub, ya tetap nggak Allah terima. Ya, jadi keikhlasan itu kata Ibnu Sirin adalah sir, rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu ria banget sih, terserah Allah ya. Ya, antum yang ria, ya kata Nabi, orang yang mengatakan kepada saudaranya ria itulah adalah orang yang pertama kali ria. Ya, dan ria tuh nggak ada yang tahu juga. Jadi ikhlas dengan ria ini sama. Kan sering saya sampaikan, Mas Ridho pengen baca Quran nih. Ya, biasanya baca Quran di waktu duha, Mas Ridho. Karena ada Alvin, ada Ustadz Gifari, ya kan? Karena ada Bang Alvin, ada Ustadz Gifari. Kemudian ada Bang Bang Putra. Nggak jadi baca Quran. Nggak jadi baca Quran. Itu udah ria. Kenapa? Saya takut ria. Itu ria, Bos, namanya, Bos. Tarakul amali ajlin nasri ria. Sekarang saya mau tanya gini. Siapa yang di sini 10 hari hatam Quran? Misalnya Ustadz Gifari, Bang Putra tahu kalau beli hatam Quran 10 hari. Kalau ente nggak ngangkat tangan, nggak takut ria, itu dari ria. Iya. Itu udah ria. Meninggalkan amal karena takut dilihat oleh manusia itu termasuk bagian dari ria. Ente biasanya ngawabin, kayak enak malu, takut disangka ria. Ya, lu udah ria, bro. Serius? Iya, lu nggak ngaji pro sih. Allahu Akbar. Insyaallah ya. Nah, yang penting hati kita tata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian beribadah melainkan kalian supaya ikhlas, dan ikhlas itu min asasil amal, ya. Ikhlas itu min arkanil amal. Ikhlas itu termasuk bagian dari rukunnya amal. Jadi orang tuh kalau nggak ikhlas maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas sama ria itu hanya ada di hati kita, yang tahu hati kita dengan Allah. Ya, yang penting zahirnya mah kita senantiasa beramal, terus berbuat baik sampai Allah panggil kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dah, cukup 2 hadis saja. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ikhtilas sedikit, beberapa ulama atau beberapa ustaz mengatakan zikir itu nggak perlu ada hitungan 100, 1000, Iya. tapi mereka tetap zikir 33 kali. Iya. Itu gimana itu? Karena tiap hari subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Iya. Tapi kalau zikir yang 100, 1000, kalau sedih itu zikir aja sebanyak-banyaknya. Iya. Atau gimana? Nah itu gimana? Mungkin kalau ada dalil untuk dijelaskan biar enggak jadi seperti itu. Baik. Pertama, zikir yang ada hitungannya juga maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, bertakbirlah kalian semuanya 33 kali. Di sini sawabu man qalaha mi'atu marratin.